Kita breaking dulu. Coba breaking. Siap belajar? Kemarin kita waktu pertemuan yang telah lewat, ya, Bapak menyampaikan tentang perdagangan antar daerah dan antar provinsi. Itu kan yang disampaikan oleh Bapak pada saat itu, ya. Itu. Gimana, sudah paham waktu Bapak menyampaikan? Sudah paham? Sudah. Terima kasih. Ya, kemarin kita menjelaskan tentang perdagangan antar daerah, antar provinsi. Coba jelaskan perbedaan antara pedagang antar pedagang daerah dan perdagangan antar provinsi atau pulau. Barangkali ada yang bisa menjawab. Kelompok satu, ya, oke. Perdagangan antar daerah terjadi di dalam satu wilayah geografis, sedangkan perdagangan antar pulau merupakan wilayah provinsi lain. Sip, ya, jawabannya betul sekali. Tepuk tangan. Seperti yang tadi telah dievaluasi dari apa pelajaran yang telah dipelajari pada saat pertemuan yang telah lewat, berarti kalian sudah lebih paham, masih ingat. Nah, keterkaitan yaitu dari perdagangan antar daerah dan antar provinsi dengan materi yang sekarang akan dipelajari, yaitu perdagangan internasional. Itu memiliki suatu keterkaitan yang lebih jelas, karena kita di negara Indonesia tak akan mungkin kita hanya berkolaborasi, interaksi perdagangan hanya di dalam skupnya suatu wilayah saja. Nah, kita perlu adanya kerjasama perdagangan, ya, dengan negara-negara luar, ya, itu. Maka terjadilah suatu hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara luar. Kalau kita mengirimkan barang, kita menjual barang ke luar negeri, itu namanya apa? Ekspor. Ya, ekspor. Nah, kalau pelakunya apa? Eksportir. Nah, kalau misalnya mengirimkan barang, kita mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, itu kita itu namanya impor. Ya, itu. Kalau pelakunya apa? Pelakunya apa namanya? Importir. Itu pelaku dalam impor. Terima kasih atas jawaban dari kalian. Itu evaluasi sedikit mengecek sampai di mana, yaitu pengetahuan yang telah disampaikan oleh Bapak pada saat itu. Alhamdulillah kalian masih ingat. Ya, itu. Nah, adapun pelajaran yang kita akan sekarang pelajari atau materi tentang perdagangan atau hubungan perdagangan antar negara atau internasional. Di sini kita lihat dulu RPP-nya supaya lebih jelas, ya, itu. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya, ya. Kemudian yaitu indikator pencapaian kompetensinya. Di sini KD-nya menganalisis keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan dan penawaran teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar uang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya yang ada di Indonesia dan negara-negara ASEAN, ya, itu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran di sini tujuannya setelah mengikuti serangkaian kegiatan
dalam suatu pembelajaran diharapkan kalian yaitu dapat dengan baik pertama menganalisis kegiatan perdagangan antar negara atau internasional. Kemudian yang kedua, menjelaskan berbagai jenis kegiatan perdagangan antar negara. Bapak memakai metode pembelajaran. Ya, ini metode pembelajarannya model discovery learning. Nah, kemudian diramu dengan talkisting, yaitu atau permainan. Kemudian bagaimana pendekatannya dengan kelompok scientific, pendekatan dalam pembelajaran. Kemudian metode sesuai model. Ada selama nanti dijelaskan oleh Bapak. Kemudian ada diskusi dan penugasannya, yaitu metodenya. Kemudian bagaimana Pak cara penilaian dalam suatu pembelajaran ini? Yaitu mulai dalam sikap, kemudian apa lagi? Pengetahuan dan keterampilan. Supaya lebih paham kalian di sini penilaian sikap yang nanti akan Bapak nilai dalam suatu pembelajaran sekarang. Religius, kemudian toleransi dalam suatu kelompok, kemudian demokratis, yaitu kemudian apa lagi? Kesantunan, yaitu dalam berkelompok, kemudian tanggung jawab, ditugaskan dalam suatu kelompok mengerjakan apa yang ditugaskan. Kemudian adanya kedisiplinan. Itu ya. Nah, di sini yang keduanya adalah nilai pengetahuan. Nah, perlu kalian ketahui dalam nilai pengetahuan ya. Pertama yaitu adanya tes tulis, yaitu pilihan ganda yang nanti kalian akan tugaskan untuk tulis. Baik, nanti terakhir. Bagaimana dalam pengetahuannya? Apakah memang ada peningkatan apa yang di evaluasi yang pertama sampai yang terakhir, sampai kesimpulan. Ada pilihan ganda, kemudian ada uraian, yaitu uraian. Nah, kemudian ada juga tes lisan. Nah, tadi tes lisannya sudah Bapak berikan ya. Nah, standar dalam KKM dalam penilaiannya ini standar dari KKM-nya adalah 75. Ya, itu standar KKM. Ya, itu kalau 75 berarti pas berarti ya, itu standarnya lulus. Kalau misalnya di bawah 75 berarti masih kurang. Ya, itu. Syukur-syukur kalian nanti ada mencapai 90, ada yang mencapai 100 dan sebagainya. Standar dari KKM-nya. Penilaian keterampilan. Nah, dalam penilaian keterampilan ini adanya suatu proyek pengamatan nanti. Jadi dalam suatu diskusi ada pengamatan dari. Jadi tugasnya oleh Bapak, kalian harus menganalisis buku yang nanti kalian pegang atau pakai. Kemudian mempelajari sumber-sumber lain juga termasuk itulah keterampilan. Nah, sedikit Bapak akan menjelaskan tentang materi tes. Kita jumpa dalam pembelajaran IPS. Nah, sedikit tentang penjelasan dari perdagangan antar negara. Nah, di sini ada artinya. Yaitu, bagaimana sih perdagangan antar negara? Tentu saja kalian akan bertanya-tanya. Nah, di sini artinya yaitu merupakan suatu perputaran barang dan jasa antara penduduk dengan negara yang berbeda, yaitu antara satu negara dengan negara lain. Itu adalah perdagangan. Ini ada bagaimana sih manfaat dari suatu perdagangan antar negara? Tentu saja ada manfaatnya. Tidak akan mungkin ada suatu pelaku ekspor dan impor kalau tidak ada manfaat.
manfaatnya. Pertama, manfaat dari perdagangan antar negara menghasilkan devisa negara. Kemudian lagi, memperluas kesempatan kerja, yaitu kemudian lagi menstabilkan harga, yaitu harga di negara kita dengan negara lain dengan adanya ekspor dan impor, yaitu kemudian selain dari manfaat perdagangan antar negara, faktor pendorong dan penghambat perdagangan antar negara. Apa ada sih faktor pendorong? Apa sih ada faktor penghambatnya? Ya jelas ada. Ada yang faktor pendorongnya, ada faktor penghambat. Ya itu setiap kegiatan yang kita lakukan ada tantangan, ya ada kebaikan, ada keburukannya, ya itu. Ada faktor penghambatnya, ada faktor penghambatnya. Seperti misalnya apa? Faktor penghambatnya tidak amannya suatu negara. Nah, itu faktor penghambatnya. Kalau di sini kita akan melihat bagaimana subsektor ekonomi dalam suatu kemaritiman. Di sini kita jelas. Sub dari sektor ekonomi dalam kemaritiman kita akan lihat yaitu adanya suatu pelayaran industri dan jasa maritim perikanan, yaitu dalam kelautan. Kemudian wisata bahari, transportasi laut, yaitu. Nah ini akan menjadikan suatu wahana destinasi bagi para wisatawan orang asing untuk menarik yaitu domestik asing ke kita. Yaitu. Kemudian apa lagi? Nah, suatu pemberian dana kredit atau misalnya kredit lunak seperti adanya KUR, yaitu. Kemudian yang selanjutnya pengembangan industri kecil, yaitu ada PNM. Pernah kalian mendengar PNM? Itu yang ada di desa. Nah, ini yaitu gunanya dari infrastruktur tadi, ekspor impor masuk ke pajak negara, kemudian diinfrastrukturkan diberikan lagi kepada rakyat untuk mengolah suatu perusahaan. Nah, desa akan digulirkan suatu dana dengan adanya PNM, yaitu. Ya sudah. Thank you, terima kasih guys. Nah, ini dulu ya. Dan itu, nah itu nanti kalian disimak apa yang disampaikan oleh Bapak. Kemudian ada videonya, yaitu supaya kalian lebih paham. Ini disimak sambil kalian sediakan buku untuk mencatat apa video yang dilihat oleh kalian. Nanti di analisis, yaitu kemudian nanti Bapak memberikan tugas, yaitu tugas diskusi ya kelompok. Belajar bagaimana mewakili Indonesia pada 2021 dalam bentuk tertinggi sepanjang sejarah. Batu bara, karbon cpo, kelapa sawit, dan besi baja merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia. Sementara di dalam negeri, tingkat inflasi pada 2021 mencapai 1,2%. Dan untuk memberikan tingkat inflasi domestik dari kategori inflasi auto, Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng kemasan sebesar Rp14.000 per liter. Nah itulah video tayangan tentang perdagangan antar negara, yaitu yang memang merupakan suatu keuntungan juga bagi kita, yaitu untuk meningkatkan suatu perekonomian masyarakat. Nah, maka dari itu kita sekarang Bapak akan tugaskan di sini ya. Per kelompok ya Bapak bagi 5 kelompok. Ya. Kelompok 1 ikut ke PAMI ya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 ke PAMI, kelompok 5 Kaila. Silakan untuk gabung masing-masing kelompok. Untuk 5 kelompok. Bapak nanti akan bagikan yang kampanye nomor kerja peserta didik. Pak. Kelompok
Bapak Kaila. Cindy. Ya, silakan barangkali kalian tadi hasil dari video yang tadi kalian dapat menemukan atau menganalisis dari hasil yang silakan untuk bekerja sama. Ya, sudah habis. Kita presentasi ke depan, oke? Siap? Kita kelompok 3, berapa? 1. Silakan ke depan. Saya dan teman-teman analisis perbandingan antara data ekspor dan hasil ini mencakup pemahaman tentang komoditas apa yang menjadi posisi ekspor, bagaimana asal barang-barang impor, dan dampaknya terhadap ekonomi negara tersebut. Contoh temuan, dalam eksperimen kami menemukan bahwa negara jadi memiliki fokus ekspor utama pada industri teknologi, sementara sebagian besar impor memiliki berasal dari sektor pertanian. Hal ini menunjukkan ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu dan dapat memberikan peluang untuk diversifikasi perdagangan. Ya, dan kemudiannya apakah ada pertanyaan? Ada, silakan. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan semua barang yang dibutuhkan warganya. Adanya kelebihan hasil dari suatu negara, sementara ada negara lain yang mengalami kekurangan. Gimana? Jawabannya sudah pas? Oke, tepuk tangan buat kelompok. Kelompok 4. Oke, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap ekspor. Saya mengeksplorasi dampak perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi terhadap pola perdagangan internasional. Mereka dapat menganalisis bagaimana teknologi mempermudah akses pasar global dan meningkatkan efisiensi perdagangan. Contoh temuan, eksperimen kami menunjukkan bahwa teknologi ini memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Apakah ada yang bertanya? Silakan pertanyaan dari kelompok 1, silakan. Ya, silakan. Apakah yang dimaksud dengan dumping dan subsidi? Dumping adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual di dalam negeri. Dan sedangkan subsidi adalah kebijakan pemerintah dengan memberi bantuan kepada produk dalam negeri. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya berdepan yang telah mempresentasikan hasil dari analisis kalian, yaitu dalam LKPD. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, kita briefing dulu ya. Siap belajar? Nah, seperti biasa kita ada suatu permainan multi-stick, yaitu kita menjawab pertanyaan dalam suatu permainan. Kalau misalnya goalnya sudah selesai atau Bapak Komando berhenti, jadi kalian harus mengambil ujian yang di depan ini, yaitu ujian yang ada di depan.
Iya, gimana jawabannya? Betul. Apa yang telah dipelajari oleh kalian dari mulai awal Bapak menyampaikan tadi sampai video sampai presentasi ke depan tentu ada kesimpulan. Gimana kesimpulannya? Kelompok mana yang menyimpulkan pembelajaran yang sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok mana? Iya, oke. Kelompok 1. Kami silakan simpulkan kesimpulan yang tadi disampaikan. Kesimpulan keseluruhan negara di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan kriminal dalam perekonomian Indonesia memberikan kontribusi signifikasi terhadap modus domestik atau PDB, membuka peluang pertumbuhan ekonomi kembali signifikasi karena dan menimbulkan tantangan terkait konsumsi lokal. Keberhasilan Indonesia dalam perkembangan internasional kehidupan dan perekonomian mengelola risiko, meningkatkan keberhasilan struktur dan merespon dengan fleksibel terhadap dinamika global. Iya. Terima kasih. Itu kesimpulan dari pembelajaran yang tadi kita pelajari. Terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Nah, terakhir Bapak akan memberikan proses kepada kalian. Ini Bapak akan mengecek standar dari teman-teman kalian. Yang mana dari awal sudah tadi secara lisan, kemudian sekarang secara tulis lisan. Silakan diberi nama kelas, tanggal, ya, jangan ketinggalan. Ya, sudah dikumpulkan, ya, kumpulkan. Bapak akan kira dulu ya, sebentar. Nah, ini nilainya ya. Ini ada 80. Tepuk tangan. Kemudian EA 100. Tuh, jadi alhamdulillah dalam pertemuan ini dalam prosesnya sudah di atas klaim. Nanti kalian ada peningkatan dari apa yang tadi telah dipaparkan atau disampaikan, yaitu tentang materi pertanaman angka dengan barangkali ada yang perlu kalian tanyakan, yaitu dari materi yang jelas yang perlu diselesai atau mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Sudah jelas semua? Kelompok 1 yang kita kelompok 1 jelas kita sangat memerlukan kerjasama